beliau-beliau yang hadir pada hari ini ya, nanti juga akan terkait dengan bagaimana caranya agar eh, perkawinan itu tetap langgeng. Beliau-beliau nanti Habib yang pertama, kemudian teman kami yang cantik ya, kepala bidang kinerja nanti akan menyampaikan materi terkait dengan perkawinan. Kalau bisa ya yang enak-enak saja meskipun ada yang namanya eh, peraturan terkait dengan izin perceraian dan lain sebagainya gitu. Tapi kami mengharapkan nanti yang baik-baik saja yang disampaikan kan gitu biar tidak medeni. Oke, kemudian Bapak Ibu semua yang kami hormati bahwa setiap PAS yang hendak menikah atau bercerai ini wajib izin kepada PPK, Pejabat Bina Kepegawaian. Maka jika melanggar akan terkena aturan disiplin. Nanti akan disampaikan oleh Mbak Novi terkait dengan aturan-aturannya. Tentunya kita harapkan ke depan tingkat perceraian ASN ini akan berkurang. Bahkan kalau bisa insya Allah jangan sampai ada di tahun-tahun ke depan. Itu yang kita harapkan. Sehingga nantinya eh, yang namanya ASN itu bisa menjadi contoh, bisa menjadi contoh bagi keluarga, keluarga besar maupun masyarakat sekitarnya. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan kegiatan hari ini juga sebagai informasi, ini nanti bisa digunakan oleh peserta yang mengikuti kegiatan ini sehingga dapat mendapatkan sertifikat ya, melalui aplikasi karena di sini nanti akan ada yang namanya eh, daftar hadir dan nanti bisa mengisi link sertifikat hingga nanti akan dapat dimasukkan dalam aplikasi Sidiklat sehingga harapannya nanti untuk indeks profesionalisme ASN atau IPASN nanti bisa naik di tahun ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga kegiatan hari ini, niat baik kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Agus Setiawan Prasetyo SSTP MHUM selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Klaten atas sambutan yang sangat luar biasa ini. Semoga kita semua bisa tertular aura-aura positif beliau sehingga semangat kerja kita meningkat dengan pesat. Amin. Tibalah saatnya kita beranjak ke acara inti yaitu Mauidul Hasanah atau tausiah yang akan disampaikan oleh narasumber Habib Muhammad bin Yahya Barokbah atau lebih kita kenal sebagai Habib Moya. Oke, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Habib. Mungkin bisa digunakan mikrofonnya Habib agar terdengar oleh audiens. Sehat-sehat Habib ya. Alhamdulillah. Ada informasi niki putra yang itu lahir Bu ya. Ada putra. Alhamdulillah. Selamat Bu ya. Alhamdulillah. Jadi Beb, ini adalah terkait tentang tema keluarga Beb. Bagaimana caranya kita mengatasi permasalahan dalam keluarga dan bagaimana kiat-kiat dan tipsnya sehingga keluarga kita, terutama keluarga ASN Kabupaten Klaten bisa harmonis dan bahagia. Monggo Bib, kami persilahkan kesempatan dan waktu untuk mengisi acara tersebut. Dipersilahkan Habib. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa majid ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah.
salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillahi wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, yang saya hormati semua HSN di Kabupaten Klaten, yang dalam hal ini wabil khusus dari penyelenggaranya dari PKP SDM, tidak ketinggalan Pak Agus, alhamdulillah, yang sudah ngasih sambutan, Mbak Novi yang nanti juga akan memberikan pencerahan insya Allah, dan semua yang mengikuti mungkin melalui YouTube atau melalui Zoom yang saat ini. Mic-nya mati. Mic-nya mati. Oke, alhamdulillah. Sehingga kita di dalam pengajian ini dengan tema khusus adalah mengenai pernikahan. Bukan cuma sekedar pengajian biasa. Tapi yang diharapkan, yang saya harapkan khususnya, nanti panjenengan semua yang saat ini sudah bergabung, boleh menanyakan beberapa soal atau sifatnya saat ini kita dialog interaktif. Mungkin dari Pak Agus sendiri juga boleh. Tidak ada masalah. Mbak Novi sendiri juga boleh. Atau Mas Adlan, alhamdulillah, yang sudah jadi MC kita ini. Alhamdulillah. Pertama kali kita menyadari bahwa pernikahan ini adalah anjuran agama, anjuran syariat. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim bahwa sifat daripada pernikahan itu adalah, para ulama sudah merincikan, ada yang sifatnya wajib, ada kalanya bisa menjadi sunnah, ada kalanya juga bisa menjadi haram. Pernikahan itu ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, bisa jadi haram, ya. Karena rincian lebih luasnya ada di kitab-kitab masalah pernikahan. Bisa menjadi wajib, yakni sebelum saya membahas kepada masalah hukum yang inti, bahwa Allah Ta'ala mengatakan wa angkihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullah min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah para jombloan-jombloati. Nah, ini ASN Klaten banyak yang jomblo dah ini. Banyak yang single ini. Alhamdulillah. Operatornya sendiri juga jomblo ini. Alhamdulillah. Pantesan tadi agak kurang suka mic saya dimatikan model. Dan nikahkanlah para jomblo-jomblo yang sedang sendirian di antara panjenengan semua. Yang saya garis bawahi di situ apa? Iyakunu fuqara'a. Kalau mereka, kata Allah Ta'ala, mengeluh tentang urusan harta, maka Allah Ta'ala janji yughnihimullah min fadlih, akan dikayakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bakal disugihno Gusti Allah. Itu sudah jaminan. Berarti jaminan dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika panjenengan yang saat ini sudah dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala menjadi ASN di Kabupaten Klaten, niku panjenengan kalau sudah punya niat untuk menikah, jangan terlalu pusing dulu dengan UMR. Ya, jangan terlalu bingung dulu dengan itu. Yang jelas, kalau sudah punya niat yang baik, sama ikhtiar, sama berusaha, betul. Sama berusaha, panjenengan sudah alhamdulillah diberikan nikmat bisa mencari nafkah dan sebagainya. Panjenengan sambil berusaha sebaik mungkin menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mau menjalankan perintah mengenai pernikahan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Kanjeng Nabi juga mengatakan masalah pernikahan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku adalah orang yang paling takwa di antara panjenengan semua. Tapi lakin nih, kata Rasulullah, tapi aku melaksanakan sholat. Saya juga puasa, saya juga berbuka. Wa atas zawajun nisa, saya juga menikah, kata Rasulullah. Faman raghibaan sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku, tapi siapa yang nggak mau ngikuti, faman raghibaan, nggak mau mengikuti sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Dalam riwayat lain, syiror mautakum uzabkum. Sebaik-baik, seburuk-buruk matinya panjenengan, mati dalam keadaan bujang. Dimirengke nggih. Sing jomblo-jomblo dimirengke nggih. Niki sanes kula Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi. Sehingga
ini nasihat inti dulu saya sampaikan. Panjenengan kalau mau menikah, jangan suka mendengarkan nasihat yang saya anggap bodoh. Saya anggap bodoh itu kenapa? Nasihatnya orang-orang zaman sekarang ini kalau mau nikah itu harus cari sesuatu yang sama. Maksudnya begini, meh rabi ngesir karo bocahe, ya bocahe kae, Terus golek sing podo sih, podo-podo seneng es teh, podo-podo seneng pecele. Kalau buat saya itu keliru. Yang paling pokok adalah harus cari perbedaan bukan persamaan. Perbedaan jenis kelamin. Dados selamat dan keluar dari LGBT, lemper gandos bakwan telo. LGBT antara telo dan telo saling mencintai. Niku penyakit terbesar kita. Naudzubillah min dzalik. Sehingga pernikahan ini ketika panjenengan sudah menemukan pasangan yang cocok, yang menurut panjenengan saya sudah suka sama pasangan ini, maka bagaimana laksanakan pernikahan itu dengan aturan-aturan agama yang ada, sehingga nanti kita akan bicara bagaimana toleransi ini tidak mengenai hanya cuman agama Islam saja, ya. Tentunya wong namanya di Indonesia saja juga diakui agama yang 5 ini tadi. Jadi bukan cuma Islam saja, tapi semua kita akan bicara mengenai toleransi itu bagaimana, mempertahankan pernikahan itu bagaimana. Kita akan berusaha sebaik mungkin. Maka ketika kita sudah menjalankan pernikahan, yang diharapkan itu apa? Pernikahan itu langgeng. Sesuai dengan temanya saat ini. Karena data 2020 Kabupaten Klaten terjadi perceraian 1.474 kasus 2020. Hanya 2020 itu. Nah, yang kita harapkan adalah pernikahan ini bisa langgeng. Pernikahan ini sehidup semati. Kan kalau ucapannya kan biasanya ngono, janjinya kan sebelum nikah kan ya sehidup semati. Masya Allah. Apa-apa pokoknya sehidup semati. Yongko pasan menjalani pernikahan, mungkin ada masalah ekonomi, mungkin eker-ekeran karo moro sepae, gara-gara biasanya. Oh, no masalah karo IP-ne, mungkin sing siji kepengen mobil yang jenis ini, yang satu mobil jenis ini, sing siji mumpung lali mateni kompor, merengut telung dino, lah hal-hal niki akhirnya kemudian menjadi satu pemicu sehingga kita punya sikap-sikap yang harus ditentukan, sikap-sikap tadi itu supaya jangan sampai terjadi perceraian yang dimana dalam satu hadis yang walaupun sebagian mengatakan hadis ini doif, abghadul halal ilallahi ta'ala at-tolak, perkara halal yang paling dibenci sama Allah adalah perceraian. Jadi kita nyadari dulu, nikah ini karena apa? Perintah Allah. Kemudian kalau kita sudah melaksanakan pernikahan karena perintah Allah dan perintah Kanjeng Nabi, maka apa yang harus kita lakukan? Pertahankan pernikahan ini dengan baik. Lah sebelum menikah, ya pilih sesuai selera. Yang cowok mau milih yang cantik, boleh sesuai seleranya. Yang cewek mau milih yang ganteng, boleh sesuai seleranya. Artinya kalau cuman penilaian cantiknya dan gantengnya itu relatif. Ada yang menurut jenengan mungkin, oh cantik, menurut yang lain biasa. Menurut sebagian mengatakan ini ganteng banget ini. Sebagian yang lain mengatakan biasa, tidak ada masalah. Hal itu penilaian itu relatif. Tapi yang jelas ketika panjenengan menjalankan pernikahan, ketika panjenengan menjalankan pernikahan, panjenengan akan berusaha menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjaga keluarga ini tadi. Karena kado ketika jenengan punya acara, kadonya itu entah itu dari tamu undangan atau dari mantan jenengan sendiri, biasanya kadonya sakinah, mawaddah, warahmah. Artinya bukan berarti di rumah panjenengan harus ada Mbak Sakinah, Mbak Mawadah, Mbak Rahmah. Ngoten nggih. Mbak kula nek ngomong ngeten wedi ngelirik Mbak Novi wedi kula nggih. Ah, artinya bukan itu. Artinya bukan itu, tapi panjenengan bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala dengan cara bagaimana. Ini sekarang pokok bahasanya ini sebetulnya. Bagaimana cara menjadikan rumah tangga itu sakinah, mawaddah, warahmah. Itu aja. Jadi bukan cuma doanya dari tamu undangan atau ucapan-ucapan yang disampaikan melalui WhatsApp dan sebagainya, tapi bagaimana caranya rumah tangga kita ini sakinah, mawaddah, warahmah. Yang diharapkan itu. Nah, terus bagaimana kuncinya? Pertama adalah syukur sama Allah Ta'ala. Ya. Yang kedua, yaitu syukur itu dari pihak mempelai.
pria suami ataupun mempelai wanita, ya ini dari pihak istri, harus bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Kedua, dengan pernikahan itu keduanya ini akan saling meningkatkan iman dan takwa, kemudian menjadi orang yang bisa diamanahi sama Allah taala dengan adanya momongan, dengan adanya dzurriyyah dan sebagainya. Nah, ini saya baru ngasih clue ini aja. Buka pertanyaan atau saya lanjut? Mas Adlan. Lanjut. Berarti pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Oke, saya lanjut dulu. Ndiko dawuh Mbak Novi. Oke. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Jadi begini, pertama dari pihak mempelai pria harus bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Karena saya yakin semua ASN Klaten kan punya BPJS nggih, kan wajib nggih. Nggih, wajib. Kepegawaian niku apa? Ya kan. Itu kan wajib harus. Saya sendiri juga semua pakai BPJS Kak, saat ini. Ada penyakit, ini bagi para suami ya, bagi para suami, baik yang baru menikah, minggu ini menikah, atau yang sudah expired. Dalam sampai akan ini penting niki. Ya, ini penting sekali. Kalau menikah, panjenengan para suami, kita para laki-laki, ini yang membahagiakan Mbak Novi yang seperti ini ya. Panjenengan semua harus menjadi orang yang bersyukur dengan menjaga, ya, dengan menjaga dua anggota tubuh. Dua anggota tubuh kalau kena penyakit ora ditanggung BPJS. Lho, piye diterangke mboten iki? Terangke mboten Mbak Novi. Terangke nggih. Dua anggota tubuh kalau kena penyakit tidak ditanggung BPJS. Ini khusus buat cowok-cowok, buat para suami. Penyakit napa niku? Ini BPJS pun angkat tangan. Jangan tanya sama dinas kesehatan monggo. Pun tanda tangan sudah tidak di cover lagi BPJS. Napa niku penyakitnya? Penyakit mata dan hidung, tegesipun mata keranjang dan hidung belah. Cocok loh nggih? Cocok, alhamdulillah. Ya, cewek-cewek cocok niki, genah Islam mungkin cocok niki. Besti-besti cocok niki. Penyakit niku tidak akan ditanggung BPJS karena itu penyakit urusannya adalah hati dan pikiran kita yang rusak. Ketika jenengan sudah mendapatkan wanita idaman yang diinginkan, alhamdulillah menikah dengan baik-baik, orang tuanya juga restu, atau mungkin ya bagaimana caranya Anda mempertahankan ketika mungkin ada yang sudah cocok ya, dua kekasih ini mungkin Masya Allah, satu pasangan ini sudah cocok kemudian mungkin dihalangi karena masalah weton, iki pas geblake mbae engko geblak dhewe akhirnya. Nah, misalkan seperti itu, kita hargai ilmu-ilmu Jawa, harus kita hargai. Bisa ditangani dengan cara sodako. Bisa itu. Ya, ketika Anda sudah menjalankan ini tadi, kemudian sampai menikah, maka Anda harus bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Jaga pandangan mata. Ini buat yang cowok dulu ini. Jaga pandangan mata. Kalau memang godaan kita para cowok itu bagaimana? Melihat wanita lain itu seakan-akan lebih cantik daripada istri kita. Rumput tetangga lebih lebih hijau. Masya Allah. Iki tadi penyakit ini. Ya, bojone konco luwih hayu, bojone kan ngoten. Iku penyakit. Apalagi godaan panjenengan yang saat ini selaku ASN, mungkin di kantor mana, mungkin di sekolahan mana, mungkin di mana kan gitu. Masya Allah. Bahkan waktu corona kemarin kan guru-guru cowok kan sampai apa ya Allah. Rindu betul masuk ke TK. Rindu apa ndelok mbok-mbok kurang ajar ya. Kurang ajar. Niku saya cuma ceritakan curhatannya orang-orang Mbak Novi, bukan saya itu Mbak Novi. Nah, penyakit-penyakit ini terjadi. Kenapa? Karena nggak jaga mata. Karena nggak jaga mata. Tapi kalau menjaga mata, ya Allah, saya punya yang halal di rumah. Saya punya yang halal di rumah. Sehingga lihat Nabi Muhammad. Nah, lihat Rasulullah. Rasulullah itu bagaimana? Sama istrinya, Sayyidah Aisyah. Pernikahan bukan cuma 1 hari, 1 bulan, tapi sampai Rasulullah sudah menginjak usia, ketika Rasulullah mungkin sudah usia yang sudah tua pada saat itu. Rasulullah masih minum gelas bekasnya Sayyidah Aisyah, itu saja dipaskan ngapunten nggih, tanpa ngurangi rasa hormat kita kepada Kanjeng Nabi. Itu saja dipaskan bagian bibirnya Sayyidah Aisyah, gelas bekasnya Sayyidah Aisyah. Artinya apa? Rasulullah romantis. Dan romantisnya bukan malam pertama tok. Tulang-tulangan, Masya Allah. Terus esuk wes ketemu, oh hilang bojoku, ngomongin pengajian, tak ngerti ini karaokean. Boleh guys, ini bahaya ini. Kok bisa terjadi? Kok bisa terjadi sampai seperti itu? Kenapa? Ini tadi sekali lagi karena nggak syukur sama Allah Ta'ala. Tapi kalau syukur sama Allah Ta'ala, dia akan mencurahkan perhatian kepada istrinya yang semestinya. Sebagai seorang suami itu bagaimana? Nah, ini kan mungkin anggota ASN kan sudah
mungkin sing sak kantor bang jawil-jawilan, sing lanang rungokno kae lho sifate Kanjeng Nabi, rungokno kae lho kan itu, nggih. Bukan cuman begitu, tapi juga membimbing urusan agamanya. Yang Islam ya dijak sholat yang betul, berjamaah, kemudian mungkin membaca Al-Qur'an dan sebagainya. Ketika mungkin agama yang lainnya selain Islam ya dijak untuk urusan agamanya dengan baik. Itu namanya menjadi imam yang baik bagi setiap agamanya masing-masing, setiap pasangannya masing-masing. Nah, dulu dulu pernah terjadi pada zaman ini kalau nggak salah kemarin saya sampaikan di miladnya Ibu Bupati ini kisah ini dulu pernah terjadi tapi Mbak Novi ampun ngamuk sih sing niki Mbak Novi jangan tinggalkan ruangan dulu sekedap niki mungkin happy ending tenang mawon eh eh posisi jangan mriki enak banget kalau tadi pasar kayak gitu eh ini dulu terjadi ada zamannya Mbah Hamid Pasuruan Mbah Hamid Mbah Abdul Hamid Pasuruan niku almarhum terkenal tamu yang datang ke beliau itu berkloter-kloter, berbis-bis. Tapi yang istimewa adalah tamu belum sempat bicara, Mbah Hamid sudah tahu tujuannya apa. Mbah Hamid terkenal. Nah waktu itu ada satu orang, anggap saja namanya Mas Adlan. Anggap saja ini, anggap saja. Kalau ada kesamaan ngapunten nggih. Anggap saja namanya Mas Adlan. Orang ini datang ke rumah Mbah Hamid, Pak Agus. Mau bertamu sama Mbah Hamid, orang ini tapi niatnya mau poligami. Eh, niat asmane sinten mau? Adalah oke. Orang ini niatnya mau poligami. Loh dia sudah mau poligami berarti kan sudah nikah dan dia sudah dikaruniai 2 anak. Ya masih muda, masya Allah, masih muda, orangnya masih muda. Ya. Ketika dia sowan ke tempat Mbah Hamid, nunggu antriannya mau ketemu Mbah Hamid itu sampai 2 jam lebih. Begitu 2 jam lebih, nembe saged melebet niki paham basa Jawa kabeh to nggih. Sedaya kan saged to. Oh, Klaten kabeh to. Nah, nembe saged melebet teng griyane Mbah Hamid, nembe salim kali Mbah Hamid. Belum sempet ngomong dan sempet matur. Mbah Hamid ikut langsung ngomong, "Sik yo Mas, mau jenengmu Adlan, Mbah." Jangan tenggori enten mriki sekedap. Kula tak ngenterke tamu niku tebih sanget wong tebih kula mung nguntapke sekedap tok 5 menit. Ya Allah Mbah, kula pun nenggo teng mriki wis adoh-adoh saka Klaten, wis nenggo teng mriki. Dereng panggih jenengan kok wis meh ditinggal meneh. Sabar dari Mbah Hamid. Subhanallah. 5 menit Mbah Hamid kembali sambil ngomong sama Mas Adran. Mas, jenengan jangan ngomong sekarang sama saya. Saya kasih waktu khusus buat panjenengan besok. Ya Allah Mbah, kula mung pengen matur 5 menit mawon Mbah. Nggih, tapi benjing mawon. Syaratnya namung setunggal. Kula paringi pedal, tapi syaratnya setunggal napa? Mbah Hamid ngeluarkan plastik dari sabun. Plastik dari kantongnya isinya sabun. Kata Mbah Hamid, jenengan siram ngagem sabun niki tapi syaratnya siji sabunnya kudu entek. Ini syarat Mbah Hamid untuk Mas Adlan. Monggo. Nggih, matur nuwun Mbah sedika dawuh. Langsung balik. Pasuruan dan sekitarnya ini kan biasanya bentar. Padahal ini pas berdiding. Pas berdiding. Atis sangat. Niki adalah niki mau siram demi niatnya ngentekke sabun saking Mbah Hamid. Subhanallah. Sak jam 1/4 siram. Niku ora entek-entek sabune. Ya wangi ya muntuk tapi ora entek-entek. Subuh meruput melek siram meneh nganggo sabun niku meneh. Sabune ya utuh. Anaknya digugah kabeh kali-kali didusi kabeh. Masya Allah, jubin kamar mandi tegele digosok kabeh, sabune utuh. Dia langsung karena waktunya keburu telat, langsung tindak nggone Mbah Hamid. Dugi nggene Mbah Hamid, tiang niku langsung disauri karo Mbah Hamid. Assalamualaikum Mbah, jarine Mas Adlan. Waalaikumsalam Mas Adlan. Saurane Mbah Hamid napa? Piye sabunmu entek apa ora Mas Adlan? Lah nggih Mbah. Utuh sabune. Lah ya wis sabun siji rantek-entek kok kepengin double. Nah, ngoten. Niki bahagia niki besi-besine niki pasti. Artinya istri satu itu sudah cukup kok jenengan meh double-double. Cocok Mbak Novi. Cocok alhamdulillah. Niki. Yang kedua, pihak mempelai wanita.
bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Satu sifat, satu sifat. Sifatnya napa? Qanaah, trimo ing pandum. Sekarang kalau seorang wanita itu nggak punya sifat qanaah, akhirnya sawang sinawang, mung delok koncone duwe mungkin tumbas HP anyar, mungkin tumbas motor anyar, nopo ijol mobil anyar, nopo merasa mobilnya yang paling elek, akhirnya maksa garwane, Mas piye to Mas? Aku ra mbok tukokno apa-apa Mas. Ya Allah Mas ngeten. Apa nek sing didelok statusnya koncone bendino delok WA, statusnya koncone didelok. Nah, ngelarisi toko emas, ngelarisi apa dan sebagainya. Ah, niku tidak punya sifat qanaah. Lah nek kaya ngene terus akhirnya naudzubillah min dzalik, hanya cuman menuruti gaya hidup, tidak menuruti kebutuhan hidup. Lah kalau sudah seperti ini ya remuk. Ketokane tumpakane apik tapi mumet mikir cicilan. Tuh. Hanya cuman untuk memenuhi gengsi. Jangan. Jadi harus punya sifat qanaah dan tidak membanding-bandingkan. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke ngoten. Sampai sini sebelum saya nanti mungkin ada pertanyaan, sebelum saya lanjut yang lain, ini mungkin ada pertanyaan nanti terakhirnya saya tutup dengan masalah momongan dan sebagainya. Monggo kalau ada yang mau tanya dibuka dulu. Ya, luar biasa sekali yang disampaikan oleh Habib Muhammad bin Yahya Barokbah terkait masalah keluarga. Banyak ilmu yang didapat luar biasa sehingga untuk menyimpulkan saya hanya bisa nopo menyerahkan kepada peserta ASN Kabupaten Klaten. Monggo untuk sesi yang pertama apabila ada pertanyaan dari peserta Zoom dipersilahkan. Monggo Bapak dan Ibu-ibu. Ada yang resen dari Bu Astuti Rahmi Hidayati. Monggo dipersilahkan Bu Astuti Rahmi Hidayati untuk unmute. Monggo Mbak Astuti Rahmi. Oke, menunggu Mbak Astuti. Mungkin ada yang lain, dipersilahkan. Atau ada yang dari studio akan mengajukan pertanyaan, monggo dipersilakan Bu Novi atau Pak Adi. Bu Novi mungkin akan bertanya, silakan. Iya. Oh monggo Bapak Yusuf Dwi Nugroho, dipersilakan Bapak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Matur nuwun Bapak, yang terhormat Bapak Kepala BKPD Kabupaten Klaten dan Bapak Habib. Nggih. Saya ingin bertanya Habib untuk doa agar keluarga kita itu lebih sakinah mawaddah warahmah dan menghasilkan generasi yang lebih baik. Kita dan apakah ada amal-amal tertentu agar keluarga kita nggih bisa lebih baik lagi. Nggih. Itu Habib, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Yusuf atas pertanyaannya. Iya, Bib, ada Bapak Yusuf bertanya apakah ada doa-doa dan amalan-amalan untuk keluarga lebih berbahagia dan barokah. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Pak Yusuf ya. Tadi Pak Yusuf yang bertanya meminta amalan supaya keluarga itu baik-baik saja lah. Ya. Amalan atau apa yang harus dilakukan suami istri supaya rumah tangga itu tetap terjaga dengan baik. Yang pertama, panjenengan harus punya waktu quality time. Quality time sama istri. Sesibuk apapun tugas panjenengan, panjenengan harus punya waktu sama istri untuk berdua tanpa urusan pekerjaan, tanpa memusingkan urusan-urusan yang di luar sana. Ya, mungkin panjenengan tanpa urusan tidak melihat handphone dulu. Ya, tidak melihat handphone dan sebagainya. Jenengan punya waktu yang kualitas.
dengan istri, entah itu mungkin panjenengan mau wedangan, panjenengan mungkin mau keluar kemana, panjenengan ya hal-hal yang simple. Kemudian yang dilakukan suami terhadap wanitanya atau terhadap istrinya supaya rumah tangga itu tetap sakinah mawaddah warahmah adalah memahami perasaan istrinya dengan baik. Seorang wanita itu, waduh ini disampaikan ya, enggak apa-apa ya. Seorang wanita itu lebih suka dengan kejutan walaupun itu bukan sifatnya mahal, tapi sesuatu yang dia suka, ya, sesuatu yang dia suka. Belum tentu yang mahal itu dia suka. Nah, itu. Sehingga Pak Yusuf ketika pulang di malam hari, ya, bukan habis karaoke yang jelas nggih, bukan. Pak Yusuf setelah ketika pulang di malam hari, panjenengan habis dari tugas mana atau mungkin habis acara apa, panjenengan mampir ke minimarket kemudian belikan es krim yang harganya mungkin nggak sampai ratusan ribu. Hanya cuma 20.000, 25.000, tapi itu es krim yang paling disukai sama istri. Jenengan hafal di benak panjenengan. Ini yang disukai sama istri saya, belikan. Kemudian sampai di rumah, mungkin istrinya sudah ngantuk-ngantuk atau sudah tidur dibanguni. Mau makan es krim sekarang enggak? Tadi saya belikan. Saya walaupun capek, kehujanan, tapi masih ingat sama kesukaanmu. Oh no, itu akan menjadi satu hal yang luar biasa bagi istri. Manisnya perhatian lebih manis daripada es krim yang dirasakan. No, ten maksudnya. Yang kedua, kalau di dalam agama Islam, usahakan, ini penting ini inti rumah tangga itu supaya enggak, artinya kalau dapat masalah enggak akan terlalu keras, enggak akan terlalu parah. Apa itu? Sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Kalau istrinya dalam kondisi halangan tidak sholat bagaimana? Di waktu-waktu mulia seperti maghrib jangan ribut sama TV dan handphone dulu. Jangan ribut sama TikToknya dulu. Jangan. Tapi usahakan untuk mungkin memegang tasbih, bersolawat, berzikir, kalau pas nggak sholat. Tapi kalau pas sholat, usahakan sholat berjamaah. Syukur-syukur sampai datangnya waktu Isya bisa baca Al-Quran, bisa apa. Nah, yang agama Islam. Nah, agama lain juga berusaha sebaik mungkin untuk mengingat daripada nikmat-nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Yang Allah subhanahu wa ta'ala curahkan kepada kita. Berusaha seperti itu. Sehingga perhatian kita kepada urusan agama dan saling mendukung pasangan kita untuk urusan agama, Allah Ta'ala akan menurunkan kebahagiaan di dalam rumah tangga kita. Itu pasti. Mungkin enggak. Begitu dulu mungkin jawaban untuk Pak Yusuf. Lainnya monggo. Mungkin bisa dikumpulkan 2 sampai 3 pertanyaan dulu nggak apa-apa. Mau tanya, Beb. Monggo Bapak Adam, apakah terdengar suara saya? Masih di unmute, oke. Ya, ya, Monggo Pak ya, Adam, terdengar. dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum, Beb. Ya, sehat ya, Beb ya. Mau tanya, Beb, tentang poligami ini. Poligami itu kan banyak orang yang memahami adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya tanyakan, kalau Kanjeng Nabi itu kan apa saja yang dilakukan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah model-model kita ini ketika melakukan poligami juga apa ya, juga atas nafsu keinginan sendiri atau memang bagaimana pemahamannya orang pasti Nabi adalah yang dawi adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita terkadang pemahaman ini yang menjadikan sebuah yang menjadi konslet kepada kita. Itu aja, Beb. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adam atas pertanyaannya.
Mungkin bisa dijawab langsung, Beb, karena nampaknya pertanyaannya lumayan nanti panjang penjelasannya. Monggo silakan. Ya. Pak siapa tadi Pak Adam ya Pak Adam tadi pertanyaannya mengenai poligami. Pertanyaannya bagus Pak Adam, walaupun ini sensitif, saya yakin istrinya jenengan mungkin juga nggak dengarkan saat ini karena jenengan berani tanya. Karena jadi begini, mengenai poligami, Al-Quran menyatakan fangqihu ma tabalakum minan nisa'i matsna wa thulatsa wa ruba. Nikahilah wanita-wanita yang kau inginkan dua, tiga atau jisam tuh dua, tiga atau empat. Tapi ada terusannya. Sing tenang saya ini, sing tenang ini. Oh kayaknya pada keluar banyak ini kayaknya. Ya, ya. Yang tenang dulu ini belum selesai. Kalau panjenengan di dalam Al-Quran dikatakan, Al-Quran yang mengatakan, kalau panjenengan itu nggak mampu untuk bersikap adil atau baik kepada semuanya, ya, fawahidatan satu. Anjuran Quran ini. Sehingga kenapa malah ada yang menafsirkan, oh berarti kan suruh nyoba itu dua sekaligus. Habis itu tiga, empat. Kalau sudah nggak mampu baru satu lah ya ini. Yang repot yang begini ini. Ini tafsir ala nafsu. Ya. Tafsir ala nafsunya sendiri. Yang ditanyakan Pak Adam tadi bagus sekali ini. Pertanyaannya bagus sekali. Ya, supaya yang lain juga paham bahwa tidak kemudian semena-mena kita menganggap satu agama atau golongan tertentu itu sesuai dengan pemahaman sebagian orang yang terus kemudian kita pukul rata, yang sesuai agama dong, kan gitu. Kita harus sesuai agama. Ketika kita melihat bahwa adanya poligami yang dilakukan, atau mungkin kita melihat apa yang dilakukan sama Rasulullah, dalam Al-Quran mensifatkan Nabi Muhammad itu wa mayantiqu anil hawa. Rasulullah itu tidak bersikap bertindak sesuai hawa nafsunya, tapi Rasulullah itu bersikap atau bertindak semua karena wahyunya Allah. Sesuai yang disampaikan Pak Adam itu betul. Ya. Sehingga ketika Rasulullah itu menikah dari kesemua istrinya, yang paling waktu yang gadis itu hanya Sayyidatuna Aisyah. Bahkan yang Rasulullah menikah pertama dengan Sayyidah Khadijah itu sudah, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat kita bahasanya, janda dua kali, bekasnya dua orang, Sayyidah Khadijah itu. Kemudian punya anak keturunan ya cuma dari Sayyidah Khadijah, 6 orang anak. Yang satu dari seorang budak yang kemudian dibebaskan, kemudian dinikah sama Rasulullah, yaitu Maria Qibtiyah, satu anaknya. Sayyid Ibrahim itu pun meninggal masih kecil. Yang laki-laki semua meninggal masih kecil juga. Sehingga sama yang lain Rasulullah nggak ada keturunan, nggak ada momongan, nggak ada duriahnya. Lah ini semua adalah menunjukkan Rasulullah bukan karena nafsunya, tapi justru banyak yang dinikah sama Rasulullah itu para janda, orang-orang tua dan sebagainya. Nah, kalau orang yang kemudian mengikuti mengatakan bahwa ini adalah sunnah Nabi, yang kemudian dia menikah sesuai dengan orang yang dia inginkan, memang di agama secara umum syariat mengatakan halal. Tapi kalau kita mengharamkan yang dihalalkan Allah, kita juga bisa murtad. Atau menghalalkan yang diharamkan Allah, kita juga bisa murtad. Bahaya ini. Ya bisa keluar dari agama. Kenapa? Karena mengutak-atik hukumnya Allah. Seperti minum khamr, mabuk, haram dalam agama, haram dalam Al-Quran. Ketika haram, ketika kita mengatakan orang yang kemudian punya petafsiran sendiri, itu arak yang zaman dahulu. Yang zaman sekarang ini yang disebut ciu tidak disebut dalam Al-Quran. Maka boleh kalau minum walaupun 3 gelas saja maksimal sehari, misalkan begitu. Haram, bisa murtad dia dari atau keluar daripada agama ini. Kenapa? Karena menghalalkan yang diharamkan Allah. Tapi yang jadi pokok permasalahan adalah kembali kepada diri kita. Kita sendiri kembali pada. Kalau diri kita ini tadi mengikuti agama dengan baik, satu istri ini sudah bisa bimbing belum dia? Kalau sudah bisa bimbing yang baik, kemudian bisa ngajari yang baik, dia akan tahu bagaimana nanti di akhirat seorang suami itu tinggal satu langkah menuju surga ditarik lagi sama istrinya. Nggak boleh. Kenapa? Karena dia waktu itu membiarkan saya buka aurat. Bayangkan ini satu istri. Nah, dia mau 2 atau mau 3 istri, bagaimana nanti jadinya? Kan itu lebih susah lagi. Satu disyukuri, satu dibimbing dengan baik, maka ini yang akan memudahkan orang tadi masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Ini kata ASN yang perempuan, rungokno. Alhamdulillah begitu. Mungkin yang lainnya ada yang tanya lagi, monggo. Alhamdulillah, terima kasih Habib Muhammad bin Yahya Barakwa atas penjelasannya.
Insya Allah penjelasannya beliau tentang pertanyaan dari bapak-bapak yang terkait sudah bisa menjelaskan gitu, dan hilang akan keraguan atau ganjilan dalam hati kita semua. Oke, mungkin ada yang bertanya lagi, monggo bapak-bapak dan ibu-ibu ASN kami persilahkan. Atau raise hand dulu, monggo silahkan bapak-bapak dan ibu-ibu. Atau mungkin ini Beb, tadi ada pertanyaan titipan, nah Beb, untuk masalah keluarga. Kadang-kadang dalam keluarga itu pertanyaan dari suami tadi ASN laki-laki, kadang-kadang istri itu kan ada masa-masa menstruasi dan sikapnya juga berbeda. Itu perlakuan khusus. Nah, bagaimana cara tips untuk agar para suami ini bisa bersabar terhadap perubahan emosional tersebut gitu ya. Terima kasih Adi, ada titipan pertanyaan itu enggak mau disebut namanya Beb. Ya. Terima kasih, terima kasih. Ya, perlakuan khusus ya, ini APK. Jadi begini ya. Suami istri itu halal melakukan apapun. Ini tambahan ilmu ya, tambahan ilmu ya. Tidak ada batasan aurat suami istri. Tidak ada batasan ini harus tutup, yang ini tidak ada kalau malah sama anaknya orang banyak nggak tahu. Seorang ibu pakai celana pendek kelihatan pahanya depan anak kandungnya, tidak boleh, nggak boleh. Ya, kalau celana selutut nggak apa-apa Mas ya, selutut nggak apa-apa. Oke. Tapi kalau sama suami itu tidak ada batasan. Hanya saja ada larangan. Mohon maaf ya, karena ilmu nggak ada yang tabu, nggih. Mohon maaf, nggih, perlu saya sampaikan. Kalau sama istri yang dilarang itu adalah dua, satu lewat mohon maaf jalur belakang, ya pintu belakang. Kedua, ketika istrinya sedang haid atau nifas setelah melahirkan, maka diharapkan suami ini tadi bersabar sampai sucinya. Loh, lah terus berarti kita nggak ngapa-ngapain. Lah, ngapa-ngapain ini tadi Anda bisa melakukan selain hubungan badan. Untuk memuaskan hasratnya suami selain berhubungan badan. Ini nggak ada hal tabu kalau kita belajar agama. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Ya, nggak usah saya terangkan. Gimana nggak usah saya terangkan lah, nggak usah saya terangkan. Ya, intinya bisa melakukan apapun selain hubungan badan karena dalam kondisi haid. Ya, sebagian ulama mengatakan merincikan begini, dilarang bersenang-senang kepada istri yang haid antara pusar dan lututnya. Artinya kan sudah jelas ini. Artinya sudah jelas. Artinya mau melakukan yang lain, monggo, ya halal, wong istrinya halal aja, nggak ada masalah begitu. Jadi caranya bagaimana? Ya bersabar paling berapa hari, sehingga selama masa haid bisa melakukan atau dipuaskan dengan sang istri itu dengan cara-cara yang lain selain hubungan badan. Begitu caranya. Ya mungkin karena belum tahunya ilmu sehingga nggak mau dekat sama sekali sama istrinya, atau istrinya nggak boleh, haram, ini begini, haram, haram, enggak semuanya haram begitu, halal tetap boleh, tidak ada masalah, yang penting tidak berhubungan badan, itu aja. Allah alam, lainnya mungkin ada yang tanya, monggo. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali tambahan ilmunya Beb. Bila membuat kita semakin cerah. Oke, mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak dan ibu-ibu ASN, monggo dipersilahkan kembali, silahkan. Bisa raise hand dulu atau mungkin bisa melalui chat, dipersilahkan. Oke, nampaknya tidak ada Beb. Kita lanjut ke materi berikutnya Beb. Monggo dipersilakan. Bismillah, sebagai penutup dari pengajian kita hari ini, untuk selanjutnya adalah tujuan dari pernikahan. Ya, tujuan dari pernikahan. Tujuan dari pernikahan itu apa? Tanakahu takturu fa ini mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Nikahlah panjenengan, ya, yang bujang-bujang, nikahlah panjenengan. Dengan pernikahan, kata Kanjeng Nabi, panjenengan akan menjadi banyak. Dengan apa itu? Ya, dengan izin Allah Ta'ala melakukan layaknya suami istri. Akan menjadi banyak itu bagaimana? Momongan maksudnya. Kata Rasulullah, akan aku banggakan banyaknya umatku nanti di hari kiamat. Berarti yang paling penting adalah kita bukan cuman punya anak, bangga-banggaan banyak anaknya saja, tapi anak tidak terarah, enggak begitu.
Tapi sebagai orang tua bagaimana caranya bisa merawat anak itu dengan baik. Mau anak itu laki, mau anak itu perempuan, nggak apa-apa. Atau mungkin mohon maaf, yang anaknya tidak sesuai yang diharapkan orang tua, ada penyakit-penyakit tertentu. Berarti Anda orang yang dipilih sama Allah Ta'ala patut untuk dititipi daripada makhluknya Allah Ta'ala. Anda berarti orang mulia. Anda bisa sabar. Ya, entah itu dengan sindrom tertentu, entah itu autis dan sebagainya, itu Anda berarti dititipi sama Allah Subhanahu wa taala sebagai orang spesial. Di hadapan Allah Anda sebagai orang spesial. Maka syukuri anak itu, mau laki mau perempuan. Dengan cara apa bersyukurnya? Tata cara dari mulai istri yang hamil atau mengandung. Disyukuri dengan baik, dijaga dengan baik, dirawat dengan baik, didoakan. Sampai kemudian lahiran anaknya. Ketika lahiran anaknya, kalau di Islam ya diadani, ya, kemudian ditahnik, kemudian mungkin ada yang namanya akikoh, khitan dan sebagainya. Nah, yang kita bahas saat ini adalah melihat pergaulan anak-anak di zaman sekarang ini. Ya, naudzubillah tadi saya bahas sama Pak Agus, ngobrol sama Pak Agus. Naudzubillah min dzalik. Ya, seorang psikolog Indonesia, Eli Risman ya. Beliau pernah mengatakan saat ini anak umur 5 tahun dicabuli sama anak umur 5 tahun. Ini saat ini. Anak umur 5 tahun yang mencabuli anak umur 5 tahun. Kalau kasus-kasus yang ada di penjara kan pedofil. Orang yang dewasa suka sama anak kecil nggak normal tapi pedofil, bahaya. Lah, yang naudzubillah min dzalik ini adalah bagaimana pergaulan di zaman sekarang seperti mungkin 2010-2011. Saya mendapatkan berita siswa-siswi kelas 6 SD berbuat mesum di kamar ibu bapaknya. Kelas 6 SD. Yang nggak terpikir itu kenapa anak seumuran itu bisa punya pikiran seperti itu. Mohon maaf Pak Agus, Mas Adlan, Pak Ngapunten. Kita itu waktu masih SD dulu sak beling-belingi ngopo. Maling peleme tonggo lah nggih, bener. Nyolong peleme tonggo. Saya bisa cerita karena praktek gitu. Masih kecil, kita masih kecil tuh pikirannya begitu, nggak ada pikiran-pikiran yang menjurus kepada ya ngintip aja nggak berani mungkin. Ngintip itu rumahnya orang karena nonton TV mungkin. Ya, kemudian yang punya rumah nggak terima dikancing, terus kita pulang nangis, paling kita paling hal-hal itu saja. Paling hal-hal itu saja. Lain-lainnya kita sebenarnya nggak punya pikiran-pikiran aneh-aneh. Anak-anak kecil begitu bersih hatinya. Kok sekarang bisa mereka seperti itu? Ini loh gadgetnya. Saya juga ngajar di SMP. Jadi saya ketika menangani anak-anak kok yang banyak kasus di sekolahan, itu ternyata dari rumah tangganya sudah broken dulu. Bahaya. Lah ini kan nyambung sama temanya. Jangan kemudian sedikit-sedikit mengatakan cerai. Seorang istri yang ngomong sama suaminya, tolakoni, ceraikan aku, ja'at yaumal qiyamah wa wajhuha lalah mafih. Datang di hari kiamat nanti wajahnya nggak berdaging dan tersungkur ke dalam kerak api jahanam. Sedikit-sedikit ada masalah, wes mas balik no aku neng wong tuaku mas. Wes mas gini, terkecuali ada penyebab KDRT, misal nggak dinafkahi tahunan, misal terus sampai nggak bisa makan. Lain lagi, itu pun diselesaikan dengan orang yang dihargainya. Hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Pihak mempelai istri dan pihak mempelai suami itu bertemu, pak leknya sama pak leknya, budenya sama budenya atau sama buleknya atau kakak adiknya ketemu untuk menyelesaikan masalah suami. Hebatnya Islam ini mengatur, agama kita ini mengatur sampai sedemikian rupa. Kalau mau nikah gampang, tapi kalau mau cerai dipersulit. Di KUA sendiri kan begitu. Kadang di pengadilan agama sendiri kan begitu. Kalau sudah datang kemudian apa nanti ditawari dulu, ayo balen dulu, ayo gimana pikir lagi. Kenapa? Karena bahaya perceraian ini. Siapa tahu anak yang kesian, nggak tahu apa-apa, tapi dapat masalah disangkut pautkan masalah orang tuanya. Akhirnya bagaimana ini semua? Naudzubillah min dzalik. Entah ya ada yang karena perselingkuhan banyak sekali, karena masalah ekonomi juga super banyak. Nah, jadi bagaimana? Jangan gampang-gampang sedikit mengatakan cerai. Sedikit-sedikit mengatakan cerai. Seorang istri ngomong cerai bawa tasbih sampai 1000 kali setiap hari. Cerai, nggak sah. Tapi kalau seorang suami dalam keadaan bercanda, apalagi serius, mesti emosi marah begitu kemudian ngomong, saya ceraikan kamu.
jatuh talak 1 dalam agama. Agama itu punya 3 peluru talak. Kalau ngomong cerai, jatuh talak 1. Nggak boleh ngapa-ngapain ini. Kecuali harus ngomong, aku kembali padamu. Atau aku rujuk kepadamu. Atau yang semisalnya, maka sudah sah. Perlu disaksikan? Enggak juga. Maka sudah sah. Kembali. Tapi masih punya 2 peluru. Nanti padu lagi. Perkara mungkin telat nyuapi. Mungkin. Ya, sepele lah biasanya. Gara-gara masalah sepele. Subhanallah. Saya cerai kamu. Berarti 2. Kalau ngomong lagi, saya cerai kamu. 3. Nggak boleh balen. Nggak ada. Oh nanti baikan terus kemudian ngapunten berhubungan suami istri lagi dihitung zina. Kecuali kalau mau balen, istri ini tadi setelah selesai masa iddahnya, bukan seperti iddahnya orang meninggal. Orang meninggal 4 bulan 10 hari. Kalau iddahnya cerai itu 3 kali masa suci lah. Jadi cerai dalam keadaan suci misal. Nanti head dihitung head 1, suci dihitung suci 1 dan seterusnya. Lah, ini fikih masalahnya. Jadi agak tegang ini pastinya. Nanti istri yang dicerai sudah 3 kali ini tadi, kalau suaminya kepengen balen, istri ini setelah selesai masa iddahnya nikah dulu dengan orang lain. Nikah dulu dengan orang lain, mohon maaf, layaknya berhubungan suami istri, kemudian dicerai, selesai masa iddahnya baru bisa balen sama suami yang dulu dengan 3 peluru talak lagi. Nah jadi bahaya ini. Ketika seorang suami mengatakan cerai, entah itu bertanda atau ngomong tak balikin yang pakmu, tapi hatinya niat cerai, jatuh talak 1. Atau lewat WA, atau nulis di pasir pantai, cerai. Oke sayang, pakai sayang loh, kepiye? Dipegat tapi cek sayang kan. Niatnya menceraikan maka jatuh talak 1. Kalau niatnya nggak menceraikan nggak jatuh talak 1. Tapi kalau ngomong cerai, mau niat mau enggak sah talak. Begitu ya. Jadi intinya anak ini adalah aset kita, tabungan kita. Tabungan kita kalau kita sudah mati. Anak kita itu yang bakal mendoakan kita, maka dijaga anak itu dengan baik. Jangan sampai orang tuanya ribut, anak disangkut pautkan masalah orang tuanya. Enggak pas ini, enggak boleh. Enggak boleh. Tutupi. Kesian, anaknya kesian. Apalagi masih kecil. Lihat ayahnya mukul ibunya. Atau lihat ibu yang bentak-bentak, stres, teriak-teriak, begitu. Anak kan cacat nih nanti, rusak. Ketika anak sudah rusak, bagaimana nanti? Anak akan berbuat kasus di sekolahnya, di luar, nggak kaget, narkoba, minum khamr, ya, atau mungkin baca orang dan sebagainya dan sebagainya. Ini naudzubillah min dzalik. Jadi kita jaga tujuan pernikahan itu adalah supaya kita bisa melangsungkan keberlangsungan hidup kita ini tadi, ya. Maka berusaha sebaik mungkin suami istri untuk menjaga hubungannya dengan baik dengan anjuran-anjuran agama yang sudah. Mudah-mudahan keturunan kita, anak-anak kita soleh-soleha. Amin Allahumma amin. Terima kasih banyak. Ini materi yang bisa disampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan masih dibuka. Masih dibuka pertanyaan. Maka akan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh beliau Habib Muhammad bin Yahya Barokah terkait pernikahan yang membuat kita lebih berhati-hati dalam berkeluarga, terutama dalam mempertimbangkan bagaimana masalah akan diselesaikan. Kita lebih berhati-hati karena ada pertimbangan-pertimbangan lain seperti anak, seperti psikologi anak apabila pasangan akan bercerai. Oleh karena itu sebaiknya kita cari jalan keluar agar perkawinan tetap langgeng. Monggo Bapak-bapak dan Ibu-ibu, apabila masih ada pertanyaan, sesi pertanyaan masih dipersilahkan. Ada yang raise hand ya dari Bapak Anang Triwibowo, dipersilahkan Bapak Anang. Ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, Bib. Tadi disampaikan terkait dengan rumah tangga yang mengalami keretakan atau ada yang suami yang mengatakan kamu tak cerai itu. Kalau sampai 3 kali itu namanya talak 3 ya. Terus kalau di adat Jawa itu ada bangun nikah. Nah itu proses bangun nikah itu seperti apa ya? Saya mohon apa ya pengertiannya apa jawabannya gimana gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus. Saya pernah hadir bangun nikah ini di Kalioso. Ya, tahun 2012-an mungkin, 2012-an. Saya pernah hadir dulu. Jadi bangun nikah itu adalah sebetulnya waktu itu masalah yang terjadi ketika saya mendengarkan kedua belah pihak suami dan istri ini sering berantem memang, sering berantem. Kemudian diadakan acara hanya ngundang keluarga mempelai istri sama suami hanya sedikit, nggak banyak ya, nggak sampai 20 orang pada saat itu. Kemudian kita hadir juga di situ. Saya tanya, ini acara apa sebenarnya? Ini bangun nikah, Beb. Bangun nikah itu adalah seperti acara yang diadakan seperti mungkin supaya koyok nganyari tapi dudu nganyari ya. Seperti ini loh, kita kayak pernikahan mengingat janji sucinya pada saat itu. Nah, jadi bangun nikah itu sebetulnya bukan kemudian nikah ulang. Nikah ulang itu bukan tuh, karena tidak ada akad di situ. Nggak ada akad, terkecuali kalau seorang suami mentalak istrinya talak satu, ya talak satu, kemudian masa expirednya kapan? 3 kali masa suci. Ini sudah habis, maka sang istri sebetulnya bebas menerima lamaran siapapun. Cuman karena masih ada komunikasi hingga sampai akhirnya lupa mungkin sampai 3 kali masa suci, maka sang suami kalau mau balen tidak bisa dengan ucapan saya kembali atau saya rujuk, tapi harus dengan nikah ulang lah, itu namanya nikah ulang. Nah, dia harus saksikan 2 orang saksi, kemudian mungkin ke KUA saja, kantor KUA begitu. Ya, dengan 2 orang saksi, kemudian ada walinya, bapaknya perempuan. Kalau nggak ada bapaknya ya ada urutannya, kakeknya nggak ada, nanti ada urutannya, adik kakak dan sebagainya lah. Kemudian nikah ulang, selesai sah pernikahannya. Nah, kemudian jadi rumah tangga lagi, tapi peluru talaknya masih 2, bukan balik 3, masih 2. Itu namanya nikah ulang. Tapi kalau bangun nikah itu seperti orang mengingat janjinya dahulu yang sudah saya hadiri loh ini. Mohon maaf. Jadi ada cowok yang sudah saya pernah hadiri adalah mengingat janjinya dulu bahwa kita dulu pernikahan tuh seperti ini, bahagia, seneng. Sehingga masalah-masalah yang lalu, yang kemarin sudah kita lewati bersama itu, ayo kita hapus semua masa lalu, kita sekarang jadi pasangan rumah tangga yang baik. Begitu aja. Ya, terus kemudian makan-makan tasyakuran. Gitu. Itu Pak. Oke. Matur nuwun Pak, matur nuwun. Saya pertanyaannya. Mungkin kalau ada maksud atau arti yang lain dari bangun nikah, saya juga dikasih informasi, monggo. Ya, terima kasih Habib atas keterangannya. Kita jadi nambah ilmu nggih, apa tujuannya bangun nikah dan apa perbedaannya dengan nikah ulang. Mungkin nafasnya dari budaya tersebut agar kita itu ya Habib ya, masih bisa mempertahankan pernikahan tersebut. Oke, luar biasa sekali, baik dalam agama atau budaya atau dalam adat manapun, diutamakan untuk melanggengkan pernikahan daripada bercerai. Untuk itu mari kita laksanakan nafas-nafas atau ajaran-ajaran yang luhur tersebut. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, apakah masih ada pertanyaan atau diskusi? Jika tidak ada yang bertanya dari Kecamatan Tulung. Monggo, monggo. Monggo Bapak-bapak dan Ibu-ibu dari Kecamatan Ulun. Izin bertanya Habib. Chatnya dilanjut Bapak. Atau langsung melalui Zoom, silahkan. Kecamatan Tulung nampaknya tidak jadi ya. Oh, ada satu new message yang raise hand nggih. Oh ya, mungkin ini dulu ada pertanyaan dari chatting kantor Kecamatan Prambanan. Bisa saya bacakan nggih? Assalamualaikum Habib, bisakah nyuwun amalan agar mendapatkan jodoh yang soleh? Ya, ini nampaknya ini nampaknya pasukan jomblo-jomblowati, Bib. Nggih. Jomblowati kalau ini nggih. Monggo dipersilakan, Habib. Bagus ini. Pertanyaan minta jodoh, amalan supaya dapat jodoh yang soleh. Oke, ini orangnya masih aktif ya ini ya.
saya mau tanya jenengan minta amalan yang langsung di chat aja. Amalan yang singkat, padat, jelas atau yang rodok sedeng dawa tapi cespleng kalau sing putih. Ah niki. Kalau cuman minta amalan yang apa supaya dapat laki yang soleh, bukan cuman amalannya. Saya calon-calon santri saya juga banyak yang soleh. Tidak ada masalah. Solehah juga banyak ya. Tidak ada masalah. Begini, kalau untuk mendapatkan atau amalan tuh banyak. Yang penting punya ikhtiar usaha dan mengedepankan husnudzon, prasangka baik. Kadang orang itu gagal menikah gara-gara ketakutan-ketakutan yang dia lihat di medsos. Timbul sendiri. Sehingga mendramatisir hatinya itu, kemudian pikirannya mau didramatisir sendiri. Kok ini ada perceraian begini, ini kok baru begini, ini kok baru begini. Ya akhirnya nggak jadi menikah. Akhirnya kemudian takut dengan, atau melihat saudaranya atau keluarganya ada perceraian. Kemudian dia takut menikah. Jangan, ya, jangan begitu. Lah lalu bagaimana supaya dapat calon istri yang solehah atau suami yang soleh? Al-Quran sudah bilang, al-khobisatu lil khobisina wal khobisuna lil khobisat. Wanita-wanita buruk buat laki-laki yang buruk. Wanita-wanita baik buat laki-laki yang baik. Pria-pria yang buruk sama juga buat wanita-wanita yang buruk juga. Wasolihatu lisolihina. Wanita-wanita baik buat laki-laki yang baik. Begitu pula dikatakan pria-pria yang baik untuk wanita-wanita yang solehah. Sehingga bagaimana kalau mau dapat suami yang soleh, Anda solehahkan diri Anda dulu. Berusaha Mbak, berusaha disolehahkan dirinya dulu, kemudian sambil berdoa, minta restu dari orang tua, itu nomor satu. Yang banyak sekarang ini suka dulu, memutuskan untuk menikah, baru izin sama orang tuanya. Telat itu. Yang harusnya yang pertama kali adalah ketika suka sama seseorang, minta ridho orang tuanya dulu. Kalau orang tuanya ridho, gurunya ridho, insya Allah jalan. Ya, insya Allah gampang, nggak ada masalah. Ya, walaupun sudah diridhoi tapi batal, ya nggak ada masalah juga. Nggak perlu terus kemudian kita geger, takut. Ya, kalau Anda seorang yang beragama yang baik, Anda nggak seharusnya mudah hancur hatinya. Nah, insya Allah akan dapat yang baru seperti lagunya Gilga Syahid. Nemu kowe. Ngoten nggih. Jangan takut, jangan takut. Jadi ya buka hati, kemudian husnudzon. Kalau kita belum tahu orangnya, ya kita bisa PDKT yang baik, yang tidak menimbulkan fitnah. Loh, ada PDKT yang menimbulkan fitnah? Ya ada, PDKT di OYO atau Red Doors, itu menimbulkan fitnah, tentunya begitu ya. Jadi berusaha PDKT yang baik, entah itu main di rumah atau mungkin keluar, boleh enggak wedangan, enggak boleh berdua. Ya, jangan berdua. Biar ditemani, biar tahu mungkin sifatnya satu sama yang lain dan sebagainya. Jadi harus hati-hati. Insya Allah. Kalau untuk amalannya bagaimana? Ini perlu dikasih sekarang enggak amalannya? Karena yang minta amalan ini rata-rata saya kasihnya pas di rumah, pas podo soan kabeh. Ini ada amalan untuk melancarkan rezeki Mas, dan mau dikhususkan, radio lanjut ya. Ada amalan yang untuk melancarkan pernikahan, yang belum dapat jodoh biar dapat jodoh, atau yang sudah dapat jodoh masih sulit mungkin untuk pernikahannya, akan segera dimudahkan. Ini penggalan ayat Quran masalahnya, ya. Dan alhamdulillah cespleng yang saya kasih amalan ini, ya. Kemudian untuk urusan rezeki biar lancar. Jadi satu paket ini. Apa itu amalannya? Jenengan baca Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Saya ulangi. Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. 100 kali ba'da subuh. Saya ulangi sekali lagi. Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Nah, niku tadi juga dari Habib Mawon yang tespleng ama ya. Gini ku Mbak, leres, nggih. Robbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir niku amalannya, nggih. Nah, jadi baca itu 100 kali ba'da subuh. Ini bacaan ini saya ijazahkan ke panjenengan semua, khususnya yang jombloan dan jomblowati. Jenengan jawab, walaupun nggak usah diketik, nggak apa-apa. Jenengan jawab,
qabiltu ijazah atau saya terima ijazahnya. Sekarang ya, jangan ucapkan saya terima ijazahnya. Oke, alhamdulillah. Pun niku amalannya. Alhamdulillah, terima kasih. Kita dapat hadiah teman-teman, amalan yang cespleng untuk mendapatkan jodoh. Ini kalau yang dibaca, yang baca sudah berkeluarga gimana, Bib? Melancarkan rezeki, insya Allah. Qabil itu ijazah, Bib. Iya. Terima kasih rekan-rekan ASN sekabupaten semua. Ini acaranya lanjut apa? Satu pertanyaan lagi. Oke, dari Kecamatan Tulung. Oke, saya bacakan, nggih. Wanita hamil di luar nikah dinikahi lelaki yang menghamili, kemudian lahir anak perempuan. Ketentuan wali nikah bagaimana, Bib? Monggo, Bib. Ya, ini berkenaan dengan fikih nikah. Jadi terjadinya hamil di luar nikah, ya, artinya tidak ada ikatan pernikahan, kemudian melakukan perbuatan seperti itu, kemudian akhirnya hamil, maka nanti kalau lahir anak perempuan, siapa yang menjadikan atau yang menjadi wali nikahnya? Wali nikahnya adalah KUA, wali hakim. Tidak boleh orang laki yang menikahinya tadi. Ya, wali nikahnya adalah KUA. Jadi sehingga yang harus dihindari adalah kenapa terjadi perzinahan? Pertama, dari mata melihat foto di medsos, kemudian DM. Kalau sudah DM, dibalesi minta nomor WhatsApp. Kalau sudah minta nomor WhatsApp, telepon-teleponan. Kalau sudah telepon-teleponan, peningkatannya video call. Kalau sudah video call, biasanya tadi itu, nah short time. Nah, setelah ini terjadi, naudzubillah min dzalik ya, terjadilah pastinya ya, bahaya naudzubillah min dzalik. Jadi inti pertanyaannya adalah kalau anaknya perempuan yang tadi dia hamil di luar nikah, apa yang menjadi siapa yang menjadi wali nikahnya? Wali hakim KUA. Tidak boleh bapaknya. Itu ya, Allah. Ya, terima kasih Habib Muhammad bin Yahya Barokah atas penjelasannya, luar biasa sekali. Kita jadi banyak nambah ilmu sehingga kita bisa tahu tips-tips bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam keluarga sehingga keluarga kita, terutama keluarga ASN Kabupaten Klaten, insya Allah bisa bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah ila yaumil kiamah dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, untuk acara selanjutnya adalah paparan dari Ibu Kepala Bidang Kinerja Disiplin, Penghargaan dan Kesejahteraan, Ibu Novi. Monggo dipersilahkan waktu dan kesempatan dipersilahkan kepada Ibu. Silahkan, Ibu. Matur suwun atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Habib Muhammad bin Yahya Barobah atau mungkin biasa terkenal dengan Habib Moya, yang kami hormati Pak Kepala Kaban, yang saya cintai dan saya banggakan, teman-teman di bidang kinerja BKP SDM Kabupaten Klaten, dan tak lupa pula Bapak Ibu ASN se-Kabupaten Klaten yang saat ini sedang mengikuti Zoom ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, walaupun kita bertemu di dalam daring ya, dalam Zoom, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, bisa melakukan kegiatan kita sehari-hari sebagai ASN. Bapak Ibu semua, tadi sudah kita mengikuti tausiah dari Habib Moya terkait dari kiat-kiat sebuah perkawinan yang harmonis seperti itu. Tapi tak bisa kita pungkiri, seiring berjalannya waktu di sebuah pernikahan ada kerikil tajam, ada gerunjalan-gerunjalan yang terjadi, dan kalaupun itu nanti terjadi, perceraian adalah sebuah pilihan akhir dari perjalanan itu.
kita sebagai ASN kita sudah dipagari oleh beberapa aturan bila mana kita akan melakukan perceraian maupun perkawinan. Berikut ini nanti saya sampaikan aturan-aturan bila mana seorang ASN pilihan terakhirnya usaha yang dilakukan untuk mempertahankan keluarganya sudah tidak bisa, jadi perceraian dilakukan. Yang pertama adalah dasar hukum dari terkait perkawinan ini sendiri adalah di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Dan juga itu yang terkait perkawinan di negara kita. Dan kita sebagai ASN ada juga undang-undang yang mengatur, ada PP yang mengatur itu, yaitu PP Nomor 10 Tahun 83 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS, junto PP Nomor 45 Tahun 1990, ini merupakan perubahan dari PP sebelumnya, dan juga sekarang adalah ditambah PP Nomor 94 Nomor 10 Tahun 2021 tentang perkawinan disiplin PNS. Bapak Ibu semua, sebuah perkawinan itu dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Itu sudah sah ya, tapi untuk lebih kita sebagai ASN untuk yang ayat 2-nya, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu tertuang di pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan lagi ini ada penjelasannya di pasal 2 itu adalah dengan rumusan pada pasal 2 tersebut adalah tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya adalah penjelasan di pasal 4-nya adalah pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa dalam kehidupan seseorang, misalnya di kelahiran maupun kematian. Jadi setiap perkawinan dikatakan sah apabila dicatatkan seperti itu. Kalau menurut agama mungkin kita bisa dikatakan kalau nikah siri seperti itu, tapi itu kan tidak dicatatkan secara negara. Kita lanjut di keterangan sebagai berikut, sepanjang perkawinan itu dilakukan menurut agama Islam ataupun kepercayaan, maka perkawinan tersebut adalah sah, baik sebagai penganut agamanya maupun warga negara Indonesia. Seperti itu nggih. Jadi dititik beratkan kita sebagai ASN ini adalah di pencatatannya. Dia perkawinan tidak termasuk syarat yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, tetapi merupakan bukti administratif terjadinya perkawinan. Kita sebagai ASN itu yang dituntut adalah pelaporan administrasinya. Jadi ada perkawinan sah menurut agama seperti itu. Selanjutnya adalah lagi adalah yang mengatur tentang perkawinan ini ada pelaporan perkawinan dan perceraian, izin perkawinan dengan istri kedua dan seterusnya, izin perceraian, hidup bersama, pembagian gaji terhadap istri dan menjadi istri kedua. Dalam PP 10 yang junto pasal PP nomor 45 ini di pasal 2-nya ayat 1, PNS yang melangsungkan perkawinan pertama wajib memberitahukan secara tertulis kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 tahun dari perkawinan itu berlangsung. Jadi ketika seorang ASN itu melakukan perkawinan, jadi ada laporannya, tapi secara hierarki seperti itu. Dan selanjutnya di pasal 3, PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh surat izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat. Dalam hari ini di Kabupaten Klaten, PPK-nya adalah Bupati. Jadi bila mana seorang ASN itu ingin melakukan perceraian harus ada izin dari bupati tersebut. Yang mana untuk mendapatkan izin tersebut adalah berjenjang. Misalnya dari teman-teman di sekolahan misalnya, jadi mungkin pembinaannya di tingkat sekolah terlebih dahulu, kemudian naik ke dinas pendidikan, ada pembinaan juga di sana, dan selanjutnya baru ditindaklanjuti ke tingkat BKPSDN Kabupaten Klaten. Dan Bapak Ibu semua, mungkin ke depan nanti kita akan menggandeng di pihak ketiga mungkin BP4 ya Bapak Ibu semua.
Jadi ketika ada pembinaan itu di tingkat dinas itu tidak terjadi mediasi yang baik, akhirnya dari dua pihak ini tetap ngotot untuk melakukan perceraian, mungkin ke depan nanti bisa disondingkan dulu ke BP4 dan setelah itu nanti bisa baru bisa dinaikkan ke BKP SDM seperti itu. Mungkin nanti kita akan tindak lanjuti dengan bersurat seperti itu. Dan selanjutnya ini adalah yang menurut SE 8 tahun 93, PNS yang telah melangsungkan perkawinan wajib melaporkan perkawinan tersebut. Laporan perkawinan dikirim selambat-lambatnya 1 tahun terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan tersebut. Nah, seperti ini secara administrasinya ya Bapak Ibu. Mungkin teman-teman di Umpek di dinas sudah paham syaratnya apa saja yang perlu bisa dilampirkan. Di pasal 5, setiap atasan yang menerima permintaan izin dari PNS dalam lingkungannya baik untuk melakukan perceraian atau untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan dan meneruskan kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan TMT dari penerimaan permintaan izin tersebut. Tapi dalam hal ini ada perubahan di pasal 53 ayat 3 di Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, apabila dalam batas waktu yang ditentukan tidak diterbitkan keputusan dianggap menyetujui. Lah dari dalam pasal ini ada cuma 10 hari. Nah, dalam hari ini mungkin di tingkat dinas untuk respon itu tidak harus kasus itu sudah ada tindak lanjut dan sudah ada keputusan, bukan. Mungkin dari dinas atau mungkin dari sekolahan bisa berkirim surat kepada yang mengajukan adalah suratnya itu berbunyi kita respon dan untuk menunggu antrian berikutnya atau semacam itu. Jadi ada balasan kepada pihak pelapor seperti itu. PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin tertulis dari pejabat. Lah ini tadi sudah saya sampaikan, jika mana seorang ASN ingin melakukan perceraian harus ada izin dari pejabat PPK. Lah dalam hal ini adalah bupati. Selanjutnya PNS hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan-alasan yang sah. Terdapat ada beberapa 6 alasan ini. Ini tertuang di dalam aturannya ya Bapak Ibu. PNS itu boleh melakukan perceraian apabila alasannya adalah sebagai berikut. Salah satu pihak berbuat zina. Nah, ini sudah jelas nih Bapak Ibu, salah satu berbuat zina itu bisa menjadi buat alasan untuk melakukan perceraian. Dan untuk membuktikannya ini mungkin harus ada beberapa yang harus ditindaklanjuti seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah salah satu pihak menjadi pemadat, penjudi, pemabuk yang sulit untuk disembuhkan. Seperti itu Bapak Ibu. Terus yang ketiga, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Seperti itu, nggih. Yang keempat, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah perkawinan berlangsung. Ini mudah dipahami ya Bapak Ibu, jelas alasannya. Terus yang kelima adalah salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Terus yang selanjutnya adalah antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun hidup lagi dalam berumah tangga. Ini yang F ini yang sering menjadi alasan beberapa kasus yang telah terjadi. Banyak yang menggunakan yang F ini sebagai alasannya. Dan kita lanjut kepada permintaan izin untuk bercerai diterima apabila jadi kita di BKP SDM itu juga melakukan pembinaan dan di BAP seperti itu. Jadi alasan-alasan apa yang bisa menggolkan, bisa diizinkan untuk melakukan perceraian. Ya, ini diantaranya tidak bertentangan dengan ajaran agama. Yang kedua, ada alasan sebagaimana dimaksud di atas tadi, yang huruf A sampai F itu, yang 6 itu, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Alasan perceraian yang dikemukakan tidak bertentangan dengan akal sehat.
seperti itu nggih. Jadi ketentuan-ketentuan yang terkait itu adalah seperti ini Bapak Ibu. PNS pria yang menikah dengan istri kedua, baik itu yang hanya dilakukan sesuai hukum agama siri ataupun telah dicatatkan sepanjang tanpa izin pejabat yang berwenang, PNS tersebut harus dijatuhi hukuman disiplin berat. Nggih, Bapak Ibu semua, ini perlu diperhatikan nggih terkait ketentuan ini, harus hati-hati menyikapi aturan ini dan bertindak. Kita itu sebagai seorang ASN, kita ASN itu tidak hanya waktu kita berseragam saja, jadi ketentuan-ketentuan yang ada sebagai kita ASN itu adalah melekat sepanjang hari kita dimanapun berada, seperti itu. Jadi tidak hanya waktu kita berseragam. Seperti itu nggih Bapak Ibu semua harus dipahami. Terus yang kedua, PNS pria yang baru hanya menyatakan talak kepada istrinya, bila kawin lagi dengan wanita lain, baik itu yang hanya dilakukan sesuai hukum agama Islam maupun yang telah dicatatkan, maka perkawinan tersebut merupakan perkawinan dengan istri kedua sepanjang tidak minta izin dari pejabat yang berwenang sebelumnya, maka PNS tersebut juga harus dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat. Ketentuan yang selanjutnya adalah pria PNS yang menikah dengan wanita yang mengaku janda, baik itu pernikahan yang hanya dilakukan sesuai hukum agama maupun yang telah dicatatkan tetapi status janda wanita tersebut baru hanya talak, maka PNS pria tersebut adalah pernikahan dengan istri orang lain. Maka sepanjang tidak ada izin dari pejabat yang berwenang, maka PNS tersebut juga dijatuhi hukuman disiplin berat. Dan selanjutnya PNS wanita yang hanya ditalak oleh suaminya bila menikah dengan pria lain itu, maka pernikahan hanya dilakukan secara hukum agama maupun yang telah dicatatkan, maka secara yuridis PNS tersebut telah poliandri. Nah ini juga dilarang, sehingga PNS wanita tersebut juga dijatuhi hukuman berat. Yang selanjutnya adalah PNS wanita yang menikah dengan pria yang mengaku duda, baik itu menikah yang hanya dilakukan sesuai hukum agama ataupun siri, maupun telah dicatatkan, tetapi status duda pria tersebut hanya talak. Maka PNS wanita tersebut secara yuridis adalah istri kedua. Maka PNS wanita tersebut harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS. Nah, dalam hal ini diubah dengan PP 94 ya Bapak Ibu. Salah satu hukumannya juga hukuman disiplin tingkat berat. Makaten. Dan lanjut lagi ini PNS wanita yang nikah dengan pria yang masih mempunyai istri, baik itu pernikahan yang hanya dilakukan secara hukum, agama, maupun yang telah dicatatkan, maka PNS wanita tersebut adalah istri kedua. Maka sehingga harus dihentikan tidak dengan hormat sebagai PNS. Ini diubah dengan PP 94 tahun 2021. Jadi hukumannya adalah disiplin tingkat berat seperti itu. Ini harus berhati-hati. Kita sebagai wanita yang se-ASN harus memperhatikan aturan-aturan yang ada ini. Perceraian yang sah menurut pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 adalah perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan keduanya. Jadi perceraian itu kita sebagai ASN itu harus ada buktinya ya Bapak Ibu semua. Tidak hanya mungkin talak hanya sebuah omongan, mungkin di omongan ataupun di WA, tidak seperti itu. Kita harus ada legalnya. Jadi ada akta perceraiannya yang diterbitkan oleh pengadilan agama. Dan selanjutnya adalah inilah aturan-aturan yang menurut pasal 4 di PP 10. Jika mana PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat. Lah sebelum ada izin dari pejabat ini tentunya seorang pria yang sudah beristri dan mau menikah lagi ini adalah izin dari istri pertamanya. Itu yang lebih utama lagi sebelum minta izin ke pejabat atasan langsungnya. Dan yang kedua, PNS wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat. Di sini di aturan ini benar-benar menjaga marwah kita sebagai seorang wanita. Kita benar-benar dijaga di sini. Jadinya di Indonesia kan tidak menganut poliandri, seperti itu. Jadi
PNS wanita itu tidak diizinkan menjadi istri kedua, ketiga, keempat. Dan yang ketiga adalah permintaan izin akan beristri lebih dari seorang diajukan secara tertulis. Lah, ini kalau matur kepada atasan langsung itu tidak hanya omongan lisan, jadi ada ajuan tertulis seperti itu, jadi bisa membuat dasar bila mana nanti kita untuk pemrosesannya untuk mengeluarkan izin berjenjang ya. Jadi PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang itu wajib memperoleh izin dari pejabat. Izin untuk beristri lebih dari seorang dapat diberikan apabila memenuhi syarat-syarat, 1 syarat alternatif dan 3 syarat kumulatif. Jadi sebagai pejabat atau atasan langsung PPK tidak hanya serta-merta memberikan izin. Lah, untuk memberikan izin tersebut harus ada syarat-syaratnya. Dan ini sudah ada di dalam ketentuan undang PP-nya. Jadi istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri dalam arti menderita penyakit jasmani atau rohani yang sukar disembuhkan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah. Jadi Bapak Ibu semua, syarat alternatifnya adalah itu. Itu yang pertama nggih. Jadi harus benar-benar dibuktikan dengan surat dokter pemerintah, tidak hanya dengan omongannya saja. Jadi harus terbukti. Terus yang kedua adalah istri mendapat cacat badan atau penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah. Ini sudah jelas. Dan yang selanjutnya, istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang-kurangnya 10 tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah. Lah yang ketiga ini saya secara pribadi ya Bapak Ibu, kayak dalam ini mendiskreditkan seorang perempuan ya. Kita kan juga seorang perempuan juga nggak pengen kan, kita juga orang nggak karep gitu loh kalau kita nggak bisa melahirkan. Mungkin dulu yang membuat undang-undang ini nggak ada ibu-ibunya kali ya. Jadi kenapa klausal ini tetap dimasukkan? Jadi dengan ini kan berarti membolehkan ASN PNS untuk melakukan perkawinan yang kedua seperti itu. Itu hanya pendapat pribadi saya. Selanjutnya syarat kumulatifnya di samping ada 3 alternatif tadi, ada 3 juga syarat kumulatifnya. Yang pertama adalah ada persetujuan tertulis yang dibuat secara ikhlas dari istri PNS yang bersangkutan. Lah, ini tadi yang saya sampaikan sebelumnya, syarat yang mutlak sebelum PPK memberikan izin adalah ini, persetujuan tertulis yang dibuat secara ikhlas oleh istri PNS yang bersangkutan yang mau melakukan perkawinan kedua. Lah, ini kalau ini bisa didapat ya bisa, tapi kan dengan keadaan mungkin 1001 kali ya orang yang seorang wanita yang bisa memberikan dengan ikhlas seperti itu. Jadi selanjutnya yang kedua adalah PNS pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan. Ini adalah syarat yang kedua. Ini bila mana PNS pria itu dalam tanda kutip sudah berpenghasilan lebih. Jadi mungkin penghasilannya itu cukup untuk menghidupi istri dan anak-anak yang lain ke depan seperti itu. Yang selanjutnya adalah ada jaminan tertulis dari PNS pria yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya. Lah ini perjanjian tertulis ini mungkin bermaterai di hadapan siapa-siapa, mungkin kita harus diinikan lagi ya. Kayak gini dari zaman sekarang ini akad nikah yang di hadapan Allah aja dibelanjani, apalagi cuma ada jaminan tertulis seperti itulah. Untuk untuk dilakukannya itu kayaknya kok gimana ya? Apa benar gitu loh seorang PNS laki-laki bisa seperti itu. Dan selanjutnya adalah permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang dapat disetujui apabila ini pedoman sebagai PPK. Jadi untuk beristri lagi itu lebih dari 1 disetujui apabila 1 tidak bertentangan dengan ajaran agama yang dianut atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memenuhi salah satu syarat alternatif dan semua syarat kumulatif. Jadi memenuhi syarat-syarat 1 syarat alternatif yang saya sampaikan di atas tadi dan
semua syarat kumulatif. Jadi dari persetujuan tertulis istri, penghasilan yang lebih, dan juga jaminan kalau tidak akan mangkir seperti itu. Yang ketiga adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, alasan yang dikemukakan untuk beristri lebih dari seorang tidak bertentangan dengan akal sehat. Yang selanjutnya, tidak ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan. Lah, ini bisa dicermati nggih. Mungkin beristri kedua, yang satu di Klaten, satunya di Demak. Lah itu kan nanti mengganggu kedinasan PNS pria tersebut. Itu menjadi pertimbangan sebagai PPK. Dan selanjutnya adalah pasal 8, ini adalah apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria, maka wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk menghidupi bekas istri dan anak-anaknya. Kedua, makanya rasa nikah meleh ya. Seperti itu. Yang kedua adalah pembagian gaji ialah sepertiga untuk PNS pria, sepertiga untuk bekas istri, dan sepertiga untuk anak-anaknya. Nah, pembagian gaji setelah perceraian adalah sebagai berikut ini nggih Bapak Ibu semua. PNS pria wajib menyerahkan sebagian gaji apabila PNS yang menggugat tetapi di latar belakangi perbuatan negatif. Ini adalah perbuatan negatif seorang PNS yang menggugat laki-lakinya nggih. Terus yang kedua, istri yang menggugat tetapi di latar belakangi perbuatan negatif suami. Yang selanjutnya adalah PNS pria tidak wajib menyerahkan sebagian gaji apabila PNS pria yang menggugat tetapi di latar belakangi perbuatan negatif istri. Nah, ini bisa dimengerti. Terus yang kedua, istri yang menggugat tetapi di latar belakangi perbuatan negatif istri. Nah, berikut disampaikan adalah pembagiannya itu menurut SE BKN nomor 8 tahun 93, junto surat kepala BKN ini tidak terbatas sebagai besaran gajinya saja. Jadi seluruh penghasilannya. Gaji di sini adalah seluruh penghasilan, nggih Bapak Ibu, bukan hanya gaji yang setiap bulanan. Jadi kalau kita di Klaten ini TPP, Perjadi, Narsum, itu juga masuk penghasilan toh. Jadi itu nanti juga dibagi sama istri yang sudah diberikan haknya seperti yang saya sampaikan di atas tadi. Seperti itu. Jadi Bapak-bapak diberikan lagi nggih menawi badhe istri kedua, seperti itu syarat-syaratnya. Dan selanjutnya, mantan istri tidak berhak lagi menerima pembagian gaji tersebut apabila telah menikah lagi. Nggih, kewajiban memberi gaji kepada mantan istri ini berakhir ketika mantan istri ini sudah menikah lagi, seperti itu. Nggih, tapi sekarang ini juga banyak fenomena yang terjadi gini. Jadi istri-istri atau cewek-cewek sekarang itu nggih pinter nggih Bapak Ibu semua. Jadi mereka menikah tapi menikah siri. Jadi kan mereka tidak bisa membuktikan secara administrasi kalau saya sudah menikah, tidak ada buku nikah. Jadi itu semacam itu fenomena yang terjadi sekarang ini. Jadi mungkin nanti ada perubahan aturan. Mungkin ini tentang perceraian ini sudah lama banget ya. Terakhir tahun PP nomor 45 tahun 1990 sampai sekarang ini belum ada update lagi, belum ada pembaruan untuk aturannya. Dan selanjutnya adalah PNS pria yang menolak pembagian gaji dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat. Seperti itu nggih. Jadi bila ketahuan PNS pria itu menolak pembagian gaji ini, maka dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat. Bendaharawan di instansi itu dapat menyerahkan bagian gaji yang menjadi hak mantan istri. Jadi bendaharawan itu bisa langsung memotong yang menjadi anak dan istrinya sebagai berikut. Jadi ini adalah simulasinya ya Bapak Ibu semua. Ketika pembagian gaji apabila ada anaknya. Jadi suami sepertiga, istri sepertiga, dan anak sepertiga. Ini tidak tergantung jumlah anaknya. Jadi anaknya 5 ya cuma sepertiga, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah pembagian gaji akibat perceraian apabila tidak ada anak. Jadinya genah nggih, separuh-separuh seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah pembagian gaji akibat perceraian apabila anak ikut mantan istri. Jadinya suami sepertiga, terus mantan istri sepertiga, dan anak sepertiga. Jadi suami sepertiga, mantan istri dan anak adalah 2/3, seperti itu pembagiannya. Dan selanjutnya
Apabila memiliki 2 anak dan anaknya ikut suaminya, makanya suami dan anak dapat 3/6 sama-sama setengah, dan mantan istri dan anak yang satunya ikut dengan mantan istri, maka dapat 3/6. 3/6 dia adalah setengah. Jadi, bila mana pembagian gaji ini anak ikut mantan istri, kemudian mantan istri menikah lagi. Jadi pembagiannya tetap suami sepertiga, ditambah sepertiga dari istri yang sudah menikah lagi, maka yang dapat hanya anaknya dapat sepertiga, seperti itu. Ini dengan catatan anak masih ikut istri ya, tapi ketika nanti anaknya ikut si suami juga sepertiganya ikut ke suami, seperti itu. Dan ini adalah pembagian gaji perceraian apabila anak ikut mantan istri, kemudian suami menikah lagi. Nah, seperti ini. Jadi sepertiga untuk suami, mantan istri dan anak adalah 2/3. Jadi bila terjadi perceraian dan anak ikut istri seperti ini, suami-suami ini hanya dapat sepertiganya. Jadi perlu diperhatikan nggih, bila mana mau mempunyai seorang suami yang beliaunya adalah duda dan duda PNS dan sudah punya anak dan mantan istri, maka istri kedua ini harus lilo, soalnya penghasilan suami ini hanya sepertiga lah, jenengan terima mboten lah, ini harus di mitigasi yang jelas ya bagi teman-teman yang mau menikah dengan seorang suami yang duda PNS itu seperti ini pembagian gajinya. Jadi hati-hati lilo nopo mboten itu sepertiga seperti itu. Soalnya yang 2/3 itu sudah bagian dari mantan istri dan anaknya. Seperti itu nggih. Lajeng yang selanjutnya adalah pembagian gaji akibat perceraian apabila anak ikut suami. Jadi misalnya seperti itu, mantan istri cuma sepertiga, suami dan anak adalah 2/3. Dan selanjutnya menurut pasal 14 itu seorang PNS dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa perkawinan yang sah. Ini jelas nggih Bapak Ibu, PNS dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya tanpa perkawinan yang sah, seperti itu. Nah, ini kita di pasal 15 dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PP 53 nomor tahun 2020 apabila tidak memberitahukan perkawinan pertama dalam jangka waktu 1 tahun setelah perkawinan, cerai tanpa surat izin atau surat keterangan dari pejabat, beristri lebih dari seorang tanpa izin pejabat, hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah, tidak melaporkan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah perceraian, dan yang terakhir ini adalah tidak melaporkan perkawinan kedua, ketiga, dan 4 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 tahun setelah perkawinan. Jadi hal-hal ini tadi seorang ASN bila melanggarnya, tidak memberitahukan perkawinan, melakukan perceraian tanpa izin dan lain-lain ini tadi, maka ASN tersebut adalah mendapatkan hukuman berat. Nggih, matur suwun Pak Kapten. Ya, selanjutnya adalah di pasal ini juga PNS wanita yang melanggar ketentuan pasal 4 ayat 2 ini dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak hormat sebagai PNS. Atasan yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat 2 dan pejabat yang melanggar ketentuan pasal 12 dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PP 53 tersebut. Untuk yang sanksi yang pasal 41 pasal yang melanggar ketentuan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1893 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS sebagaimana diubah oleh peraturan nomor 45 tahun 90 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 1083 tentang izin perkawinan ini, bagi pegawai negeri sipil dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin berat berdasarkan peraturan pemerintah ini. Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman ada yang mau sharing atau mungkin bertanya terkait ini. Monggo. Sebentar saja 5 menit, ini waktunya sudah hampir jam 11, jadi cepat mawon. Mungkin Mas Hadi mungkin temanya materinya bisa di teman seperti itu. Ada yang mau bertanya atau mungkin sharing Bapak Ibu semua?
Tripun, ada yang bertanya maupun sharing atau cukup? Bapak Ibu semua, kalau tidak ada yang mau bertanya ataupun sharing, matur suwun atas perhatiannya Bapak Ibu semua pada kegiatan pada hari ini. Matur suwun sudah bergabung di kegiatan ini. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf, untuk menjadi koreksi kita di kegiatan yang akan datang. Kami dari BKPSDM mengucapkan banyak terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Terima kasih Bu Novi atas paparannya, yang mana paparan beliau dapat memberikan informasi tambahan bagi kita semua terkait disiplin PNS, khususnya masalah perkawinan. Oke, terima kasih rekan-rekan ASN Kabupaten Klaten yang telah mengikuti acara Zoom pada pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa insya Allah di minggu depan pada hari dan waktu yang sama, nggih. Nanti pengumuman akan kita informasikan lebih lanjut. Oke, terima kasih ya Bapak dan Ibu-ibu ASN. Apabila ada kekurangan dalam kita menyelenggarakan acara ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk penutup ada pantun, mengikuti ngobrol kepegawaian, jangan lupa minum kopinya. Sampai jumpa minggu depan. Selamat berakhir pekan bersama keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.